Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan bahas kisah yang bener-bener bikin kita terkejut. Seorang TKI yang bekerja keras di luar negeri, justru berjodoh dengan seorang wanita bule yang sehari-harinya dikenal sebagai pemulung. Tapi siapa sangka, di balik penampilan sederhananya, ternyata bule ini menyimpan sesuatu yang bener-bener nggak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton videonya sampai habis, karena ceritanya bener-bener bikin kita belajar banyak tentang kehidupan. Kalau kamu baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin. Namanya Rifki. Usianya 32 tahun. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rifki tumbuh sebagai anak sulung dari 3 bersaudara. Dalam keluarga yang sangat sederhana. Sejak lulus SMA, ia tak melanjutkan kuliah. Bukan karena tak mau, tapi karena keadaan ekonomi keluarga yang memaksanya untuk bekerja lebih dulu. Dan seperti banyak pemuda lain dari desanya, Rifki akhirnya memutuskan untuk merantau menjadi TKI dengan harapan bisa memperbaiki nasib. Sudah 5 tahun, Rifki tinggal di Amerika Serikat. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil di kota San Diego. Tempatnya tidak besar, tapi cukup ramai oleh warga lokal yang suka dengan menu-menu khas rumahan. Rifki dikenal sebagai pekerja yang rajin, sopan, dan bisa diandalkan. Gajinya lumayan, setara dengan 35 juta rupiah per bulan jika dikonversikan ke rupiah. Jumlah yang menurut Rifki sudah lebih dari cukup untuk mengirim uang ke kampung dan tetap bisa menyisihkan sedikit untuk ditabung. Namun, kehidupan di negeri orang tak selalu semanis yang dibayangkan banyak orang. Meski gajinya besar, biaya hidup di sana pun tinggi. Dan yang paling terasa bagi Rifki bukan soal uang, tapi rasa sepi. Jauh dari orang tua, dari adik-adiknya, dan dari sahabat-sahabat masa kecil. Hari-harinya terasa berulang. Bangun pagi, kerja, pulang malam, tidur. Begitu terus. Ada satu hal lagi yang membuat hati Rifki sering gelisah. Usia terus bertambah, tapi ia belum juga menikah. Sebagai pria 32 tahun, Rifki mulai merasa cemas. Apalagi kalau sedang menelepon ibunya di kampung. Kalimat yang hampir selalu keluar dari sang ibu adalah, "Kapan kamu pulang bawa calon istri, nak? Ibu pengen lihat kamu nikah sebelum rambut ini semua memutih." Dan Rifki hanya bisa tersenyum pahit, karena dalam hatinya, ia tahu dia belum punya siapa-siapa. Namun, di balik semua kegelisahan itu, Rifki menyimpan sebuah mimpi yang mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang. Ia ingin sekali menikah dengan wanita bule. Entah sejak kapan impian itu muncul. Tapi sejak tinggal di Amerika, keinginan itu makin kuat. Baginya, wanita bule terlihat mandiri, lugas, dan apa adanya. Ia tak mencari sosok yang kaya atau cantik luar biasa Rifki. Hanya ingin seseorang yang bisa mencintainya dengan tulus dan menerima dirinya. Apa adanya. Tapi kenyataannya, mencari cinta di negeri orang bukan perkara mudah. Apalagi bagi seorang pelayan restoran seperti dirinya. Hampir semua waktunya habis untuk bekerja. Pergaulannya pun terbatas. Kadang, saat malam tiba, Rifki hanya bisa memandangi langit dari balik jendela apartemennya yang kecil. Bertanya dalam hati, apakah aku akan terus sendiri seperti ini? Hari-hari terus berlalu, dan Rifki tetap menjalani rutinitas yang sama. Namun ia tak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah pertemuan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Suatu sore, seperti biasa, Rifki pulang dari tempat kerjanya. Langit sudah mulai gelap, dan jalanan kota San Diego yang biasanya ramai mulai tampak sepi. Di tangan kirinya, ia membawa sekantong plastik berisi makanan sisa dari restoran. Makanan yang masih layak, sering ia bawa pulang untuk dimakan sendiri. Atau kadang diberikan pada tunawisma yang ia temui di jalan. Tapi sore itu langkah Rifki terhenti. Di sudut gang dekat tempat tinggalnya, ia melihat sosok wanita bule dengan penampilan yang tak biasa. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan, dan tangannya sibuk memunguti botol-botol plastik dari tempat sampah umum. Wanita itu tampak fokus dan tidak peduli
pada orang-orang yang lalu lalang. Ada gerobak kecil di sampingnya, penuh dengan barang bekas dan botol kosong. Tapi yang membuat Rifki benar-benar tergan adalah wanita itu tersenyum. Senyum yang entah kenapa terasa hangat, meski berada di tengah kesulitan hidup. Awalnya Rifki hanya lewat, tapi di hari berikutnya, ia melihat wanita itu lagi, dan lagi, selalu di tempat yang berbeda, tapi dengan aktivitas yang sama memulung. Seolah-olah itu memang rutinitasnya setiap hari. Rifki mulai penasaran, siapa dia? Kenapa dia seperti itu? Apakah dia benar-benar tunawisma? Atau sedang menjalani hidup dengan cara yang berbeda? Beberapa hari kemudian, Rifki memberanikan diri menghampirinya. Dengan bahasa Indonesia yang sopan, ia mencoba menyapa, sambil tersenyum dan menyerahkan makanan yang ia bawa. "Permisi, Anda baik-baik saja? Mau makan ini? Masih enak kok." Wanita itu menoleh dan membalas dengan senyuman ramah, lalu menjawab pelan dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, "Ya, terima kasih. Kamu baik sekali." Dari situlah semuanya dimulai. Nama wanita itu adalah Samantha. Rifki mulai sering melihat dan menyapanya. Setiap kali mereka bertemu, percakapan mereka sedikit lebih panjang. Samantha ternyata cukup terbuka. Ia bercerita bahwa ia hidup sendiri, tidak punya keluarga, dan sudah lama tidak bekerja tetap. Ia memilih bertahan hidup dengan cara sederhana, memulung, menjual barang bekas, dan sesekali mendapat bantuan dari dapur umum kota. Tapi ada yang membuat Rifki kagum. Samantha tidak pernah mengeluh. Ia tetap tersenyum, tetap ramah, dan tidak pernah meminta-minta. Bahkan saat Rifki menawarkan sedikit uang, Samantha menolak dengan sopan. "Saya tidak menerima uang, tapi terima kasih. Saya hanya ambil apa yang saya usahakan sendiri." Kata-kata itu membuat Rifki terdiam. Di tengah kerasnya hidup, wanita ini masih punya prinsip. Seiring waktu, Rifki merasa ada yang berbeda. Bukan hanya karena Samantha bule, tapi karena sikapnya yang apa adanya. Jauh dari kesan glamor atau gengsi. Justru di balik penampilannya yang sederhana, ada keteguhan hati yang sulit ditemukan. Meskipun hidup Samantha terlihat berat, Rifki mulai menantikan pertemuan mereka. Bahkan ia sengaja menyisihkan makanan lebih banyak dari restoran, hanya agar punya alasan untuk bertemu dan berbincang. Sedikit demi sedikit, hati Rifki mulai berubah. Ada sesuatu yang ia rasakan. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi, ia masih ragu. Bagaimana bisa seorang TKI biasa seperti dia menyukai seorang wanita bule pemulung? Dan apakah mungkin wanita itu juga menyimpan perasaan yang sama? Hari demi hari berlalu. Setiap kali Rifki selesai bekerja, pikirannya selalu terarah pada satu hal atau, lebih tepatnya, satu sosok Samantha. Entah mengapa, semenjak pertemuan pertama mereka, Rifki seperti memiliki semangat baru dalam menjalani hari-harinya. Samantha sering ditemukan di tempat yang berbeda, tapi kegiatan yang ia lakukan hampir selalu sama: memunguti barang bekas, mengumpulkan botol plastik, menyortir kardus. Sesekali, ia duduk di bangku taman sambil memakan roti seadanya. Kadang ia mengobrol dengan orang-orang jalanan lain, tapi lebih sering sendirian. Dalam diam, Rifki mulai membawa 2 bungkus makanan setiap hari. 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk Samantha. Dan setiap kali mereka bertemu, percakapan mereka semakin hangat. Samantha mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia bercerita bahwa ia dulunya pernah bekerja di toko buku kecil, tapi tutup karena bangkrut. Sejak itu, hidupnya mulai berubah. Ia tak lagi punya tempat tinggal tetap, dan sejak itulah, ia belajar hidup dari apa yang bisa ia kumpulkan. Rifki mendengarkan dengan seksama. Semakin ia mengenal Samantha, semakin dalam pula rasa iba yang ia rasakan. Bukan karena kasihan semata, tapi karena kekuatan hati wanita itu benar-benar menginspirasi. Di tengah keterbatasan, Samantha tetap mempertahankan harga dirinya. Ia tidak meminta belas kasihan, tidak mengeluh, dan tetap menjalani hidup dengan kepala tegak. Pada satu kesempatan, Rifki sempat bertanya dengan hati-hati, "Samantha, kamu pernah berpikir untuk menyerah?" Samantha hanya tersenyum kecil, lalu menjawab, "Tentu saja pernah, tapi hidup tidak akan berubah kalau aku hanya duduk dan menangis. Aku lebih memilih untuk tetap bergerak, walau pelan." Jawaban itu menampar hati Rifki. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia mungkin terlalu sering mengeluh atas hal-hal kecil. Padahal di hadapannya, ada seseorang yang hidupnya jauh lebih berat.
tapi tetap mampu tersenyum dan berdiri sendiri. Sementara itu, perasaan di hati Rifki mulai tumbuh perlahan. Awalnya ia hanya merasa kasihan. Lalu ia merasa ingin membantu, tapi semakin sering mereka menghabiskan waktu bersama, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Rifki menyadari, ia bukan hanya ingin menolong Samantha, ia ingin melindunginya, menjadi bagian dari hidupnya, dan jika boleh jujur pada dirinya sendiri, ia mulai jatuh cinta. Namun, rasa itu datang dengan keraguan. Di satu sisi, ia merasa Samantha terlalu berharga untuk hidup dalam kondisi seperti itu. Tapi di sisi lain, ia merasa rendah diri. Siapa dirinya? Seorang TKI biasa yang hanya bekerja sebagai pelayan restoran. Apa pantas ia berharap pada wanita seperti Samantha? Walaupun hidupnya pun sederhana. Dan lebih dari itu, ada ketakutan lain yang menghantuinya. Bagaimana jika Samantha hanya menganggapnya sebagai teman? Bagaimana jika perasaan ini bertepuk sebelah tangan? Tapi di tengah semua keraguan itu, satu hal yang tak bisa dibohongi adalah setiap kali mereka bersama, dunia terasa lebih ringan. Senyum Samantha seakan mampu meredakan beban hidup, dan kehadirannya membuat hari-hari Rifki yang tadinya sunyi, kini penuh warna. Namun, Rifki belum berani melangkah lebih jauh. Ia masih menunggu waktu yang tepat, waktu di mana ia bisa benar-benar yakin bahwa hatinya tak salah, dan bahwa Samantha merasakan hal yang sama. Apa Samantha juga menyimpan perasaan khusus terhadap Rifki? Ataukah ia hanya melihatnya sebagai satu-satunya teman yang peduli? Semua itu masih menjadi teka-teki. Hari-hari terus berganti, dan hubungan antara Rifki dan Samantha semakin erat. Mereka sudah seperti sahabat yang saling melengkapi, saling mengisi kekosongan satu sama lain. Meski hidup mereka jauh dari kata mewah, tapi setiap percakapan, setiap tawa, dan bahkan setiap diam mereka terasa hangat dan bermakna. Rifki mulai merasa waktunya sudah tepat. Perasaan yang selama ini ia pendam semakin sulit disimpan. Ia tak ingin terus menebak-nebak. Ia ingin jujur. Meski ada keraguan, ia sadar bahwa kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Lalu pada suatu sore yang tenang, di taman tempat mereka biasa duduk bersama, Rifki mengatur napas dalam-dalam. Dengan suara pelan namun mantap, Rifki berkata, "Sam, aku tahu, mungkin ini terdengar aneh, tapi aku benar-benar tulus. Selama ini aku merasa nyaman saat bersamamu. Aku merasa aku ingin menjagamu. Aku ingin hidup bersamamu. Kalau kamu juga mau." Samantha terdiam sejenak. Matanya menatap Rifki dalam-dalam. Waktu seolah melambat. Lalu, dengan senyuman yang begitu lembut, ia menjawab, "Rifki, kamu adalah orang paling jujur dan baik yang pernah aku temui. Aku juga merasa hal yang sama. Kalau kamu mau menerima aku apa adanya, aku juga ingin bersamamu." Jawaban itu membuat dada Rifki terasa hangat dan penuh haru. Bukan karena ia berhasil mendapatkan wanita bule yang selama ini ia impikan, tapi karena akhirnya ia menemukan seseorang yang benar-benar menerima dirinya, bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena ketulusan. Tak lama setelah itu, mereka memutuskan untuk menikah. Tanpa pesta mewah, tanpa gaun panjang atau jas mahal, pernikahan itu digelar sangat sederhana. Hanya di sebuah taman kecil di kota, dengan disaksikan dua sahabat Rifki dan satu petugas pernikahan dari komunitas lokal. Samantha mengenakan gaun putih sederhana yang ia dapatkan dari toko barang bekas. Sementara Rifki mengenakan kemeja lama yang ia rapikan khusus hari itu. Tak ada dekorasi, tak ada musik meriah, tapi ada senyum yang tak henti mengembang dari wajah mereka berdua. Ada kebahagiaan yang terasa murni, lahir dari hati yang saling mencintai dalam kondisi apa adanya. Samantha menangis haru saat mengucap janji pernikahan. "Aku tidak punya banyak hal untuk kuberikan, tapi aku punya hati, dan itu milikmu, Rifki." Rifki pun menahan air mata. Ia sadar, ia mungkin bukan pria kaya, tapi hari itu ia adalah pria paling beruntung di dunia. Setelah resmi menikah, mereka tinggal bersama di apartemen kecil tempat Rifki tinggal sebelumnya. Tidak banyak yang berubah secara fisik, tapi secara batin hidup, Rifki berubah total. Kini, setiap kali ia pulang dari kerja, ada seseorang yang menunggu, seseorang yang ia cintai, dan yang mencintainya dengan tulus. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih menjadi misteri bagi Rifki. Samantha masih sering memulung. Ia tetap keluar pagi-pagi, membawa gerobaknya seperti biasa. Tapi anehnya,
ia tak pernah terlihat kelelahan. Dan yang lebih membuat Rifki heran, kehidupan mereka justru terasa semakin tercukupi. Samantha tak pernah kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ia bahkan sempat membelikan Rifki sepatu baru, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan jika hanya mengandalkan hasil dari memulung biasa. Rifki mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah Samantha menyembunyikan sesuatu darinya? Apakah ada rahasia di balik semua kesederhanaan ini? Namun, ia memilih diam. Ia tak mau merusak kebahagiaan yang baru saja mereka mulai. Dan ia pun tidak tahu bahwa di balik semua ini, Samantha sebenarnya menyimpan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Setelah menikah, kehidupan Rifki dan Samantha berjalan seperti pasangan suami istri pada umumnya. Meski tinggal di apartemen kecil dan hidup sederhana, mereka merasa cukup. Kebahagiaan tidak selalu tentang kemewahan, dan Rifki sangat bersyukur untuk setiap hari yang ia jalani bersama istrinya. Namun, semakin lama, Rifki mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuatnya bingung. Samantha masih memulung seperti biasa. Pagi-pagi sekali, ia keluar dengan gerobaknya. Kadang pulang menjelang sore, membawa beberapa kantong berisi botol plastik, kardus, atau logam bekas. Tapi, ada sesuatu yang tidak sejalan. Sejak beberapa minggu terakhir, kebutuhan rumah tangga mereka selalu tercukupi dengan sangat lancar. Bahkan, lebih baik daripada sebelumnya. Tagihan listrik dan air selalu dibayar tepat waktu. Persediaan makanan di rumah tidak pernah habis. Samantha juga mulai membeli barang-barang kecil seperti baju baru untuk Rifki, panci baru untuk dapur, bahkan sempat memesan bahan makanan segar dari toko organik. Bukan hanya itu, suatu hari Rifki pulang kerja dan mendapati ada meja makan baru di ruang tamu. Padahal, ia sendiri tidak pernah membahas soal mengganti perabot. Awalnya Rifki berpikir, mungkin Samantha mendapat semua itu dari hasil barang bekas yang ia temukan di jalan. Tapi perlahan, logikanya mulai terusik. Tidak semua barang itu mungkin didapat dari pemulung biasa. Ada yang masih terlihat sangat baru, ada yang harganya tidak murah, dan yang paling membuatnya bertanya-tanya, Samantha tidak pernah terlihat khawatir soal uang. Bahkan ketika Rifki sempat kekurangan uang kiriman ke kampung, Samantha dengan tenang berkata, "Kalau kamu butuh, bilang saja. Kita bisa atur sama-sama. Aku masih punya simpanan kok." Simpanan? Dari mana? Bukankah sehari-hari Samantha hidup dari hasil memulung? Rifki tak langsung bertanya. Ia menyimpan pertanyaan itu dalam hati. Namun, rasa penasarannya semakin menjadi-jadi. Dalam diam, ia mulai memperhatikan kebiasaan istrinya lebih dalam. Rifki mencoba bersikap biasa. Ia tidak mau membuat Samantha merasa tidak dipercaya. Tapi, jauh di dalam hatinya, muncul perasaan campur aduk. Apakah Samantha menyembunyikan sesuatu? Atau apakah selama ini Samantha bukan seperti yang ia kira? Pikiran-pikiran itu membuat Rifki gelisah. Ia bukan tidak percaya, tapi ada hal-hal yang terasa janggal dan belum pernah dijelaskan dengan gamblang. Terlalu banyak hal kebetulan yang terjadi, dan semuanya berhubungan dengan uang. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang tenang, setelah makan malam, Samantha duduk di samping Rifki. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya serius. Ia menggenggam tangan Rifki, lalu berkata dengan lembut, "Rifki, ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Aku tidak ingin menyembunyikan ini terlalu lama. Aku rasa sekarang waktunya aku jujur sepenuhnya tentang diriku." Jantung Rifki berdegup kencang. Ia menatap Samantha, tak tahu apa yang akan ia dengar selanjutnya. Samantha menarik napas panjang, dan perlahan mulai membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Apa sebenarnya yang selama ini ia sembunyikan? Apakah benar ia hanya seorang pemulung? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik penampilan sederhananya? Semua akan terungkap. Di bagian selanjutnya, malam itu, suasana terasa sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan di langit-langit apartemen kecil mereka. Rifki menatap wajah Samantha dengan penuh tanya. Sementara wanita itu menunduk sejenak sebelum mulai bicara. "Rifki," ucapnya pelan. "Sejak awal aku memang tidak banyak cerita tentang masa laluku. Bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi karena aku belum siap." Rifki mengangguk perlahan, memberi isyarat bahwa ia siap mendengar apapun itu. Samantha menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Aku memang hidup dari memulung selama beberapa tahun, tapi aku tidak menghabiskan semua yang kudapatkan. Aku menabung, sedikit demi sedikit, bertahun-tahun. Aku juga sempat bekerja paruh waktu di pusat daur ulang,
dan dari situ aku mulai belajar soal nilai limbah dan barang bekas. Kadang, aku menemukan barang-barang yang bisa dijual dengan harga cukup tinggi kalau tahu cara mengolah atau menjualnya di tempat yang tepat. Rifki terdiam, menyimak setiap kata. Dari situ, aku mulai mengumpulkan uang dan menyimpannya di bank. Awalnya hanya beberapa ratus dolar, tapi karena aku sangat hemat, aku tidak pernah membelanjakan uangku untuk hal-hal yang tidak perlu. Hingga pada akhirnya, aku berhasil mengumpulkan cukup banyak jumlahnya. Mungkin akan membuatmu terkejut. Rifki menatap Samantha dengan ekspresi bingung. Berapa banyak? Tanyanya pelan. Samantha tersenyum samar lalu menjawab, aku tidak pernah menghitung secara rinci. Tapi, lebih dari 200.000 dolar. Rifki terbelalak. Lebih dari 3 miliar rupiah hasil dari memulung, dari hidup sederhana, dari ketekunan luar biasa yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Dan uang itu, lanjut Samantha, aku simpan bukan hanya untuk diriku, tapi untuk masa depan. Dan sekarang, untuk masa depan kita, aku ingin kita menggunakan itu untuk membangun sesuatu bersama. Sesuatu yang bisa mengubah hidup kita, dan mungkin juga memberi manfaat untuk orang lain. Rifki masih tercengang. Dalam hidupnya, ia belum pernah merasa sebegitu kecil dan besar di waktu yang sama. Kecil, karena ia sadar istrinya selama ini jauh lebih kuat dan visioner dari yang ia duga. Tapi besar, karena wanita itu mempercayakan seluruh masa depannya kepada dirinya. Lalu Samantha mengeluarkan satu lembar kertas dari laci meja. Sebuah proposal sederhana. Aku ingin kita buka restoran kecil, menunya masakan Indonesia. Kamu sudah punya pengalaman di dapur restoran. Aku punya modal. Kita mulai dari nol, tapi ini milik kita berdua. Rifki memegang kertas itu, dan tanpa bisa menahan senyum harunya, ia hanya berkata satu kalimat. Aku siap. Aku siap. Kita mulai dari sini. Beberapa bulan kemudian, mereka benar-benar mewujudkannya. Sebuah restoran kecil di pinggiran kota San Diego dengan papan nama sederhana bertuliskan Rasa Nusantara. Restoran itu tidak pernah sepi. Selain karena makanan Indonesia yang kaya rasa dan menggugah selera, banyak pelanggan yang datang karena penasaran dengan kisah pemiliknya. Kisah nyata tentang seorang TKI dan seorang bule pemulung yang dari bawah membangun hidup bersama dengan cinta dan kerja keras. Mereka bukan hanya jadi pasangan suami istri, tapi juga jadi mitra sejati. Rifki mengurus dapur, Samantha menangani keuangan dan pengelolaan. Keduanya saling melengkapi. Dan setiap malam, saat restoran tutup, dan mereka duduk berdua di teras belakang sambil menikmati teh hangat, Rifki selalu teringat pada satu hal. Hidup memang tak bisa ditebak. Tapi jika dijalani dengan tulus, penuh usaha, dan tidak mudah menyerah, maka bahkan dari hal paling sederhana bisa lahir kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Kami doakan semoga kamu sehat selalu, bahagia, dan diberikan rezeki yang melimpah serta berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin.